Bab NK 501, Menempa Lengan Unicorn. Di tepi sungai, setelah bangun, Sop Hong memeriksa tungku. Setelah semalam mengering, jadi lebih kuat. Dia ambil jerami kering, menyalakan dan memasukkan, lalu kayu besar, untuk panaskan dan keringkan tanah liat lembab. Pintu kayu terbuka, Liu Yemong keluar sambil gendong Mao Chao, memanggil, Sop Hong, sarapan. Duduklah. Fan Han lembut mengajak, pegang sendok kayu. Dia membagi rebusan, hari ini makan daging rusa Siberia dengan jamur ayam. Liu Yemong makan lahap dan berkata, rasanya enak sekali. Berapa hari daging bertahan? Sop Hong tanya. Ngongo. Fan Han mulut penuh memberi isyarat. 10 hari? Maka berburu tidak perlu buru-buru. Lihat dia mengangguk, Sop Hong lega, bisa fokus buat alat. Setelah sarapan, masing bawa belau turun. Sop Hong, biji hitam ini bisa jadi besi? Liu Yemong aduk biji di daun pisang. Tentu, tapi repot dan hasil rendah. Dia jawab. Lalu bagaimana? Tuang langsung? Fan Han tunjuk tungku. Tidak, sederhana, campur besi dan karbon 4:1, keringkan. Ucapnya tenang. Liu Yetu melirik, panaskan awal tak mudah, proses mematikan. Dia hancurkan karbon, campur 1:4, taruh di 2 guci tanah. Masukkan ke lapisan 2, api langsung menyala. Gadis cepat tambah kayu, api berkobar. Bagus, mulai kipas, berhenti hanya malam. Dia pasang belau di bawah. Baik, mulai. Liu Yemong duduk, gumam kata-katanya. Lalu tanya, Sop Hong, kau bilang berhenti hanya malam? Ya. Matanya berkilat nakal. Mereka tertawa. Haha, wajahnya jadi meme. Benar, teks, siapa aku? Di mana aku? Apa yang kulakukan? Jenius, semua tuni. Uhuk, bercanda, tapi kita bisa gantian, kipas tak boleh berhenti. Dia jelaskan. Ternyata kupikir terlalu mudah. Liu Yemong tunduk, sadar lengannya sakit. Mulai. Dia teriak, pompa belau, api naik. Ayo. Fan Han gigit bibir, gulung lengan, pompa kuat, api makin besar. Krek. Wos. Kayu meledak, angin bersiul. Saudari gigi terkatup, pompa kuat. Benar, aku juga rasa. Fan Han terengah. Fan Han, istirahat, buat air madu. Dia bilang. Baik. Dia taruh belau, naik. Segera turun bawa guci dan cangkir air madu. Fan Han, suapi aku. Dia minta. Baik. Dia malu, angkat cangkir, buka. Ah. Dia buka mulut. Dia tuang air madu, usap bibir. Gluk-gluk. Dia telan lalu bilang, tambah. Baik. Dia tuang sisanya. Liu Yemong gigit gigi, kesal. Kathu, istirahat, minum, aku pompa. Fan Han lembut. Dia duduk, ambil belau. Baik. Liu Yetu minum air madu, lega tenggorokan. Kathu, istirahat, nanti Yemong ganti. Dia bilang. Baik. Dia jawab. Huf-huf. Liu Yemong pompa cepat. Mau Chao, main. Fan Han bilang. Au. Mau Chao angkat cakar. Kathu, beri makan Mau Chao, mungkin lapar. Dia minta. Tidak masalah. Liu Yetu angkat Mau Chao di tengkuk, langsung tenang, seperti anjing mabuk di bawah. Bab 502, kuku babi besar itu. Liu Yetu keluar dari rumah kayu, menutup pintu utama agar Mau Chao tidak turun mengganggu lagi. Dia baru saja memberi Mau Chao daun segar, cukup untuk membuatnya kenyang. Liu Yetu duduk di samping tungku, berkata, Liu Yemong, kau bisa istirahat. Kletek-kletek, dia mengangkat mangkuk keramik dan meneguk air madu. Jangan minum terlalu cepat, nanti tersedak.
Liu Yetu menegur. Dia tak tahan menghela napas, segar sekali. Tidak perlu, aku tidak lelah. Sop Hong menjawab datar, belum setengah jam berlalu, baginya ini baru permulaan. Benar-benar aneh. Liu Yemong berseru, tak melihat tanda lelah pada Sop Hong, malah kipasnya makin cepat. Kalau kau istirahat, biar Fan Han gantian, bergiliran bisa bertahan lebih lama. Sop Hong mengatur tenang. Baik. Liu Yemong menjawab jernih. Sop Hong, kau benar tidak mau istirahat? Fan Han khawatir bertanya. Bertahan 2 jam lagi bukan masalah. Sop Hong tersenyum percaya diri. Tubuhnya sudah diperkuat, daya tahannya luar biasa. Kalau tidak ia tidak akan memilih cara tempat ini. Waktu berlalu sibuk, lebih dari 2 jam kemudian, keringat membasahi dahinya, tangannya merah dan nyeri. Sop Hong, istirahatlah, biar aku lanjut. Fan Han memerintah tegas. Baik. Sop Hong menghela napas tenang, menunggu gadis itu mulai mengipas baru berhenti. Dia meneguk lagi air madu, ini sudah kendi ketiga yang dia buat, panas tungku membuat mereka berempat penuh keringat, mudah haus. Menatap drone, Sop Hong ragu tapi melepas satu-satunya baju kain, menampakkan otot kokoh. Daya tahan Sop Hong benar-benar gila, aku tidak sanggup. Saudari, hari ini ulang tahunku ke-80, biar Sop Hong untukku, kalian masih muda, bisa tunggu. Aku muak dengan 3 kata itu, lepaskan kipas dan beri padaku. Aku curiga kalian sedang menyetir, boleh bawa aku sekalian? Tubuhnya sekarang dibanding dulu di hutan liar berubah besar sekali. Aku juga ingin melepas. Liu Yemong memutar leher, bajunya basah menempel tak nyaman. Kalau mau tenar dengan melepas baju, aku tidak akan cegah. Liu Yetu berkata dingin. Tanpa melepas pun aku sudah terkenal. Liu Yemong membantah. Melepas makin terkenal. Liu Yetu menjawab datar. Tidak mau, nanti kuku babi itu lihat. Liu Yemong manyun, menatap drone lalu melirik Sop Hong. Mulut Sop Hong berkedut, kenapa dia tetap melihatku? Uhuk-uhuk. Dia batuk 2 kali, membungkuk mengintip tungku. Butir besi dan arang sudah memerah, tapi masih jauh dari meleleh. Sop Hong, bagaimana? Fan Han terengah bertanya. Hanya merah, masih lama. Sop Hong menarik napas. Baik, semangat. Fan Han menyemangati. Semangat. Kedua saudari berseru. Semangat. Sop Hong mengangkat tinju, lalu meneguk air madu dan duduk mengipas lagi. Waktu terus berjalan, 1 jam lagi, 3 gadis bergantian istirahat. Baik. Fan Han berhenti. Sop Hong melirik api dan cepat berseru. Fan Han, tambahkan kayu, hampir habis. Ya, segera. Fan Han menjawab, berlari ke gudang, segera kembali membawa kayu, menaruh ke tungku lalu naik. Masih terasa menyenangkan? Liu Yetu bertanya pada adiknya. Tidak menyenangkan sama sekali. Liu Yemong menggoyang pisau seperti genderang, jauh berbeda dari bayangan menempa. Jangan buru-buru, baru setengah jalan. Sop Hong menyejukkan suasana. Besi belum meleleh, hanya makin merah. Kau membuat semangatku hilang. Liu Yemong melotot. Kau masih punya semangat? Liu Yetu terkejut. Wajahnya jelas menunjukkan begitu. Setelah 10 menit, gadis itu membuka pintu rumah kayu, kembali dengan satu tangan membawa panci besi dan tangan lain mangkuk keramik dengan sumpit, hati-hati turun. Siapa makan dulu? Fan Han menaruh panci dan mangkuk. Kau sudah makan? Sop Hong bertanya tanpa menoleh. Kletek-kletek. Belum. Fan Han mengaku malu, perutnya keroncongan. Baik. Fan Han tidak membantah, mengangkat panci sup daging, meniup lalu makan. Huhu. Daging masih panas, membuatnya menghembus. Fan Han, makan pelan, aku masih kuat. Liu Yetu menasihati lembut. Fan Han menggembungkan pipi, mengangguk sambil tetap. Makan cepat. Tak lama mangkuknya kosong. Aku sudah selesai. Fan Han meletakkan mangkuk,
mengusap perut lalu duduk lagi di samping tungku. Panci terbatas, hanya cukup 1 mangkuk per orang. Tuh, istirahat dan makan sedikit. Sophong berkata lembut. Bab 503, terbentuk dengan pendinginan air dingin. Dia mengambil mangkuk tanah liat berisi daging, berusaha menahan tangan gemetar agar seimbang, lalu memasukkan daging ke mulutnya. Dia memang sangat lapar. Setelah sekitar 10 menit, Liu Yetu kembali ke tempatnya, membiarkan Liu Yemeng menggantikan. Terlalu bersemangat, tangan gemetar. Liu Yemeng menghela napas pelan, lalu cepat mengangkat mangkuk besar untuk makan. Tangannya terus gemetar, jelas kelelahan. Segera Liu Yemeng selesai makan siang, minum semangkuk air madu, lalu menunduk dan mendesak. Sophong, sekarang giliranmu makan. Dia berdiri, menuangkan daging dari panci besi ke mangkuk penuh. Daging sudah lama dingin, Sophong memakai sumpit, makan beberapa suapan besar, lalu beristirahat sebentar, kemudian kembali memegang alat peniup api. Waktu berjalan lambat, langit mulai gelap, api dalam tungku masih menyala, wadah kedua memerah, besi di dalam mencair. Sophong melirik lalu berkata pelan. Van Han, ambil cetakan asah. Ya. Van Han melepaskan alat peniup, berlari ke atas, segera turun dengan balok kayu yang diproses berbentuk cetakan kapak. Kayu memiliki cekungan, berbentuk pisau potong, sisi bilah lebih dalam agar mudah diasah nanti. Sophong, apakah bisa? Liu Yetu bertanya terengah. Akhirnya. Liu Yemeng juga berhenti, roboh kelelahan, tangan tanpa tenaga. Selanjutnya menuang baja. Sophong serius, mengambil 2 batang kayu basah, menunggu api reda, lalu hati-hati mengeluarkan wadah. Batang kayu cepat terbakar, dia lepaskan, lalu ulangi dengan wadah kedua. Dia menghela napas, memiringkan dan menuang baja cair ke cetakan kayu, lalu menuang sisanya dari wadah lain. Mendesis. Seperti dugaan, kayu tak tahan panas, harus didinginkan di air. Sophong menghela napas, hati-hati memegang cetakan panas, berputar dan melemparkannya ke sungai kecil dekatnya. Mendesis. Begitu menyentuh air, cetakan mengeluarkan asap putih, gelembung mendidih, suara letupan terdengar. Sophong, apakah berhasil? Van Han bertanya cemas. Saat ini hanya cara ini. Sophong berkata pasrah. Jika tidak cepat didinginkan, cetakan akan terbakar, baja terbuang, dan untuk membentuk kapak tetap harus ditempa lagi. Jika hilang akan lebih repot. Gelembung bertahan beberapa menit lalu hilang. Melalui air jernih cetakan terlihat di dasar. Bisakah diangkat sekarang? Liu Yetu bertanya pelan. Tunggu sebentar, tidak perlu buru. Sophong menjawab lembut, sebaiknya pakai air es, tapi sungai cukup. Dia menunggu beberapa menit, lalu menyingsingkan celana, masuk air dan mengangkat cetakan. Pukul saja akan tahu. Sophong mengatup bibir, tegang dalam hati. Dia menghantamkan cetakan ke batu. Retak. Sebuah balok baja hitam berbentuk kapak terlepas, terguling ke tanah dengan bunyi logam. Dia melihat ke dalam, kayu telah jadi arang. Dia buang ke samping, menyentuh baja, masih hangat tapi bisa ditahan. Dia mengangkat, memperkirakan berat 5 atau 6 kilo, lebih berat dan besar dari kapak lama. Balok baja berbentuk kapak, 2 sisi tidak rata seperti permukaan bulan. Akibat baja meresap ke kayu terbakar, tapi sisi bila cukup halus, hanya perlu diasah. Tidak buruk. Sophong berkata puas, gagang lebih panjang, genggaman kokoh, berat tambahan cocok baginya. Hati-hati, jangan jatuh ke kaki. Dia memperingatkan. Terlalu berat, aku tidak bisa mengayunkan. Van Han menggigit bibir, frustrasi, tangan gemetar mengembalikannya. Sophong, tidak perlu ditempa lagi. Liu Yetu menatap baja hitam, ingin melihat tapi tak kuat. Biasanya melebur besi termasuk pemanasan, penempaan, pendinginan, untuk menghilangkan kotoran, membuat baja lebih keras, disebut baja lipat. Tapi di alam liar, bisa melelehkan biji jadi baja sudah sulit. Bisa membuat baja seperti ini sudah sangat susah, tidak perlu lebih. Liu Yemeng mengangguk, jika dipanaskan lagi, dia pasti pingsan. Bab 504, bisakah lebih hati-hati? Benar-benar berhasil menempa besi. Hamin tak bisa menahan kagum.
Tak bisa tidak kagum, memakai cara ini untuk menempa besi, hanya Sopong yang bisa. Fuong Lam meringis, bersyukur tak terlalu sombong sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Sopong, kepalanya penuh ide aneh. Ngotin Nguyet bertepuk tangan ringan, siapa yang terpikir cara begini? Namdin, bagaimana menurutmu? Hamin bertanya ingin tahu. Van Han dan yang lain bertahan lama, itu hebat. Namdin menjawab tenang. Ya, si Loli kecil dan saudari Liu punya daya tahan menakutkan, orang biasa setengah hari saja sudah tumbang. Ngotin Nguyet menambahkan, jika dirinya yang kipas angin, sejam pun tak kuat. 3 gadis itu bisa bertahan berkat suplemen yang Sopong beri sebelumnya, memperkuat tubuh dan menaikkan daya tahan. Apakah hidup liar benar bisa membuat lebih kuat? Hamin bercanda. Mungkin, Guru Ha bisa coba. Ngotin Nguyet tersenyum. Dengan Sopong sebagai rekan, mungkin tidak mustahil. Hamin menghela napas. Ah, kenapa tidak dengan Guru Fuong? Mata Ngotin Nguyet berkilat nakal. Fuong Lam meringis, kenapa sebut aku lagi? Dia ingin melotot tapi menahan diri. Sopong menebang kayu puas, lalu berkata, cukup untuk hari ini, istirahatlah, besok aku akan asah bilah dengan menebang kayu. Aku masak makan malam, kalian istirahat saja. Sopong lembut berkata, 3 gadis sudah lelah, masak pun tak sanggup. Baik. Van Han tersenyum, tangannya gemetar, perlu hari untuk pulih. Benar-benar sesuatu yang dinantikan. Mata Liu Yethu bersinar. Tidak masalah. Sopong berkata hangat. Dibanding mereka, dia jauh lebih baik, tangan memang sakit tapi masih bisa bergerak. Hari sudah gelap, mari kembali ke kabin, malam ini aku pijat kalian, akan lebih enak. Sopong membawa kapak masuk. Baik. Mata Liu Yemong berkilau penuh harap. Bisakah lebih hati-hati? Liu Yethu berbisik marah. Tidak bisa. Bukankah kau juga mau? Rasanya enak. Liu Yemong memiringkan kepala, mengejek. Diam. Liu Yethu mengerutkan alis, melotot pada adiknya, cukup mengerti saja. Hehe. Liu Yemong tertawa dan mengikuti kakaknya. Di dalam kabin, Sopong meletakkan kapak, menaruh kendi air di atas tungku. 3 gadis duduk, menatapnya. Sopong, perlu bantuan? Van Han gelisah bertanya. Tidak perlu, lebih baik kalian mandi dulu, bukankah tidak nyaman penuh keringat? Dia lembut mendesak. Tadinya tidak terasa, tapi sekarang setelah kau bilang, jadi tidak enak. Van Han menarik kerah. Baiklah, mandi dulu, saat selesai makanan hampir siap. Sopong membujuk. Baik. Van Han patuh berdiri. Sopong menatap air, mencari herbal, berniat masak sup tonik untuk memperkuat dan meredakan sakit. Dia mencuci jamur liar dan sayur, sisihkan, lalu panaskan minyak, tambahkan kayu manis, perila, jahe hutan. Sedikit daging rusa Siberia. Dia memotong daging asin, cuci, potong kecil, masukkan ke wajan tumis. Beberapa menit, dia tambah air, jamur, dan biarkan mendidih. Van Han selesai mandi keluar, menghirup, harum sekali. Baik. Dia duduk penuh harap. Saudari Liu juga mandi. Setengah jam kemudian, sup disajikan. Harum sekali. Van Han mencium, rasa akrab membuatnya menelan ludah. Aku tidak sopan lagi. Liu Yemong cepat menyendok. Dia meniup, menyeruput, berseru, sanak dulu, tubuhku hangat. Entah ilusi, lenganku tidak begitu sakit. Van Han heran. Mungkin kau terlalu lapar. Sopong mengedip. Lebih setengah jam kemudian, mereka berempat kenyang, hanya tersisa mangkuk kosong, lalu minum teh panas. Tak terduga. Liu Yethu melirik lengan adiknya, berbisik. Liu Yethu mengerutkan alis, mengangguk, ya, lebih besar 1 lingkaran. Omong kosong. Liu Yemong bergumam. Liu Yemong, kau merasa lebih ringan? Liu Yethu setengah menyipit bertanya. Hehe. Liu Yemong tersenyum bangga.
Kalau begitu malam ini kau cuci piring. Liu Yetu menyilangkan tangan. Kakak, kenapa begitu? Liu Yemong manyun, tapi di bawah tatapan tegas kakaknya, dia berdiri dan mengumpulkan piring. Bab 505, mau aku membantumu? Di dalam rumah kayu, setelah makan malam, mereka berempat duduk di sekitar meja bermain mahjong. 9 karakter. Tangan kecil Van Han gemetar saat meletakkan ubin bambu. Setelah ronde ini kita istirahat, aku akan memijatmu. Sop Hong berkata lembut. Baik. Van Han mengangguk patuh. Tunggu, 9 karakter, Pung. Sop Hong tersenyum, mengambil ubin itu dan membuang satu. 5 menit kemudian. 4 tersembunyi satu jenis. Sop Hong menaruh ubinnya dan menang. Lagi menang sendiri. 3 gadis itu menghela napas, ini sudah ketiga kalinya malam ini ia menang begitu. NK Box. Van Han tersipu dan merajuk. Ia melepas sepatunya, naik ranjang, melirik kamera, dan berkata polos, Sop Hong, kamera. Aku tahu. Ia menarik penyekat untuk menutupi lensa, berdiri di samping ranjang. Gadis itu menghela napas, melepas bajunya, tinggal pakaian dalam, lalu masuk ke kantong tidur, menyembunyikan wajah. Sop Hong memutari penyekat, naik ranjang, duduk di sampingnya. Ia menunduk dengan suara pelan. Ia mencari titik di punggungnya dan menekan dengan teknik khusus agar darah mengalir lebih cepat. Saudari Liu saling berpandangan dalam diam. Kak, ayo main catur Cina. Liu Yemong berbisik. Baik. Liu Yetu mengangguk. Ia mengambil set, membagi bidak, dan menatap papan. Kau duluan. Liu Yemong berkata lesu. Baik. Liu Yetu mengerutkan kening, merasa adiknya aneh. Mereka bermain tanpa semangat. Sop Hong memijat bahunya dan bertanya pelan, tekanannya pas? Ya, pas. Suaranya terdengar samar dari dalam kantong tidur. Nyaman? Ia tersenyum menggoda. Nyaman. Suaranya sangat pelan hampir tak terdengar. Baguslah. Ia berganti teknik, mengusap lengannya. Ia bergetar seolah tersetrum. Kendalikan suara. Ia mengingatkan. Baik. Ia memerah, berbaring lagi, terengah. 20 menit kemudian, ia keluar dengan wajah merah setelah berpakaian rapi. Van Han, kenapa wajahmu merah? Liu Yemong bertanya. Benarkah? Ia menutup pipinya, merasa ringan, bahkan lengannya yang pegal pun lega. Selanjutnya siapa? Sop Hong mengintip. Kedua saudari itu saling pandang, lalu Liu Yemong angkat tangan. Aku. Kesini? Ia menarik kembali. Kak, aku pergi, hati-hati. Liu Yemong menggenggam tangannya, pura-pura enggan, lalu masuk ke balik penyekat. Mong kakak terburu-buru atau enggan pergi? Van Han menutup mulutnya tertawa. Aku main denganmu. Van Han duduk berhadapan dengan Liu Yetu. Kenapa papan catur ini kacau? Sejak kapan jenderal bisa keluar istana? Ia menatap heran. Liu Yetu mengerutkan kening, bingung. Baik. Van Han mengangguk. Di balik penyekat, Liu Yemong duduk gugup. Lepas bajumu. Ia berkata datar. Apa? Mau aku bantu melepas? Ia menggoda. Baik. Ia menjawab spontan. Ia tertegun, kaget dengan keterbukaannya. Ia sadar lalu cepat menambahkan, bercanda saja. Merona, ia melepas baju kasarnya, menatap pakaian dalamnya, lalu bertanya, harus dilepas juga? Tak perlu, berbaringlah. Ia cepat menjawab. Baik. Ia berbaring, melirik dari sudut mata. Tahan, mungkin sakit. Ia mengingatkan. Baik. Ia mengangguk. Ia menekan titik bahunya dengan jarinya. Ia terkejut bersuara. Para penonton mulai berkomentar.
Jeritan itu bikin gatal hati. Apa yang terjadi di balik penyekat? Loli masih tenang main catur, hebat. Laki-laki semua brengsek. Kalian berpikir kotor, dia hanya memijat. 20 menit kemudian, Liu Yemong keluar dengan wajah memerah, baru mengerti Van Han. Bagaimana? Nyaman? Van Han tertawa. Tulangku serasa meleleh, dari siapa ya belajar teknik ini? Ia menghela, masih belum puas. Tuh, giliranmu. Ia memanggil. Aku datang. Liu Yetu berdiri penasaran. 20 menit kemudian, saat keluar, ia paham adiknya dan Van Han tidak berpura-pura. Ia masih ingat satu gerakan, ia menahan punggung dengan lutut, menggenggam pergelangan tangannya, lalu menarik hingga tulangnya berderak keras. Bab 506, Jalan-jalan musim semi. Bukan karena tenaganya, tapi karena tiga gadis punya terlalu banyak bagian tubuh yang tidak bisa disentuh, dan dia sedang di usia penuh darah panas, jadi dia serba salah dan kikuk. Hihi, bagaimana kalau aku bantu pijat? Liu Yemong menggosok tangannya dan tertawa. Ya? Van Han terus mengangguk. Sop Hong mengangkat alis dan bertanya sambil tersenyum. Apa? Lengan kalian tidak sakit? Ugh. Liu Yemong terdiam, tangannya tak berguna. Hihi, maka kau bisa coba pijat injak punggung. Van Han menutup mulutnya dan terkikik. Pijat injak punggung? Sepertinya aku akan diinjak sampai muntah darah. Sop Hong menyeringai, melirik ketiganya lalu terdiam. Maksudmu kami berat? Liu Yemong melotot marah. Aku tidak bilang begitu. Sop Hong tertawa di bawah tatapan putih mata mereka. Dengan cara ini kau tidak akan dapat pacar. Liu Yemong manyun marah. Tidak buru-buru, mungkin ada yang datang sendiri. Sop Hong menyilangkan tangan dan tersenyum. Baiklah, kalian tidak berat, dengan satu tangan aku bisa mengangkat semua. Sop Hong membuat gerakan menyerah dan tertawa. Kami bertiga bersama masih kurang dari 320 jin, tentu saja kau bisa. Liu Yemong berkata polos, teringat bagaimana dia mengangkat kayu. Dia curiga apakah dia monster. Dia berpikir, jika bisa mendapat ramuan penguat tubuh tingkat tinggi, bisakah kekuatannya menembus 10.000 jin? Jika benar, ramuan itu mungkin muncul di hadiah 5 tahun. Masih ada 249 hari sampai hadiah 5 tahun. Sop Hong menghela napas. Baiklah. Dia berdiri, mengambil pakaian dan handuk ke kamar mandi. Setelah hari yang melelahkan dia butuh mandi. Lebih dari 10 menit kemudian, setelah mandi dia keluar sambil mengelap rambut. 3 gadis tertawa di meja kayu. Mahjong sudah siap. Kalian belum lelah? Sop Hong bertanya tak berdaya. Satu ronde lagi lalu tidur. Van Han manyun manja. Baiklah. Sop Hong tersenyum lembut. Kenyataan membuktikan, mulut wanita bisa berbohong. Mahjong berlanjut ronde demi ronde, sampai ketiganya bosan menang. Saat naik keranjang, Van Han menguap. Andai tahu, aku tidak akan setuju main mahjong mematikan. Sop Hong menggeleng dengan senyum pahit. Hihi, bukankah kau juga senang main? Van Han berbaring, tangan dan kaki seperti gurita melilitnya, sudah jadi kebiasaan. Cepat tidur, begadang tidak baik untuk kulit. Sop Hong berbisik. Selamat malam. Suara lembut Van Han terdengar, dia menyandarkan kepala di dadanya dan menutup mata. Sop Hong menatapnya dan menjawab lembut, selamat malam. Dia juga menutup mata, sementara dalam pikirannya muncul perintah, tandai masuk. Pikiran bergerak, layar virtual muncul, angka 27 menyala. Pagi hari, langit cerah tanpa awan, hari cerah lagi. Di rumah kayu, mereka berempat sudah bangun. Kenapa hari ini terasa lebih sakit daripada kemarin? Van Han mengerutkan hidung kesakitan, tubuhnya seperti dipukul. Hari ini lebih sakit, aku tidak mau bergerak. Liu Yemong mengeluh, lengannya sakit seolah hidup tak berarti. Ini nyeri otot tertunda. Sop Hong menjelaskan pelan. Itu muncul 12 hingga 24 jam setelah olahraga. Biasanya dalam 3-7 hari akan hilang. Sop Hong menggerakkan jarinya dan melanjutkan, tapi kalian akan pulih lebih cepat. Karena kau memijat kami,
Liu Yetu bertanya pelan. Ya, tidakkah kalian sadar meski sakit, semangat tetap baik? Sop Hong mengingatkan. Kemarin dia memijat mereka, merilekskan tubuh, kalau tidak hari ini pasti lebih buruk, bahkan sumpit pun tak bisa dipegang. Sepertinya begitu. Liu Yemong duduk, semangatnya memang lebih baik. Kalau begitu nanti kau pijat lagi? Fan Han berkedip, memiringkan kepala. Tidak masalah. Sop Hong mengusap kepalanya. Tapi rawat tubuh dulu. Sop Hong tersenyum, mengasah pisau tidak mengganggu menebang kayu. Liu Yetu mengangguk. Aku ingin sekali mandi di pemandian air panas. Liu Yemong tiba-tiba berkata. Ya, mandi air panas pasti membantu tubuh pulih lebih cepat. Fan Han menatap penuh harap. Untuk menikmati pemandian, kita harus menginap di luar. Sop Hong menghitung, tanpa salju jalan lebih mudah, tapi tetap butuh lebih dari setengah hari. Dia bertanya, kalian bisa berjalan sejauh itu? Tidak masalah, hanya lengan sakit, jalan kaki baik-baik saja. Liu Ye mau melompat. Kalau begitu mari kita pergi ke pemandian air panas, anggap saja jalan-jalan musim semi. Sop Hong mengangguk. Hebat, aku akan berkemas. Fan Han bersorak. Liu Ye Mong bergumam, tidak tahu apakah tempat persembunyian sementara terakhir masih ada. Harus tinggalkan lebih banyak makanan untuk Mao Chao. Fan Han berbisik, menaruh daun dan sayuran liar. Setengah jam kemudian, mereka berempat sudah berkemas dan berangkat. Bab 507, Ubi Besar. Di tepi sungai kecil, mereka berempat berjalan ke hilir. Liu Ye Mong bersenandung pelan lalu bertanya, Sop Hong, apakah kita perlu kembali ke perkemahan lama dulu? Ya, lewat sana kita akan singgah sebentar. Sop Hong mengangguk menjelaskan. Mereka berjalan lambat, setelah lebih dari 2 jam tiba di perkemahan lama. Tempat itu masih berantakan, tumpukan batu dan setengah dinding berdiri, namun bekas banjir tertutup rumput dan sulur. Sekarang mengingatnya, terasa nostalgis. Sop Hong menghela napas. Sekarang gubuk juga sangat baik. Fan Han menggenggam tangannya berkata lembut. Ayo mandi air panas. Sop Hong tersenyum menarik gadis itu, melewati perkemahan lama menuju hutan nomor 50. Jalan gunung ditutupi, harus dibersihkan, sehingga lambat. Lebih dari 1 jam kemudian, bukit muncul di depan mata. Setelah temuan rumput rusa sebelumnya, kali ini tidak melihat kawanan rusa, membuat mereka agak kecewa. Hik-hik. Liu Ye Mong manyun, hati-hati memanjat batu besar yang menghalangi jalan ke pemandian. Fan Han, penuh keringat, bertanya, Sop Hong, berapa lama lagi? Sop Hong menghitung, mungkin setengah jam lagi. Jadi masih sempat sebelum gelap. Fan Han lega. Waktu habis lebih lama dari dugaan, kurang dari 2 jam lagi gelap. Baik. Sop Hong mengangguk, melihat jejak binatang. Setengah jam kemudian, uap panas terasa. Dia memperingatkan, hati-hati. Baik. 3 gadis menjawab, menggenggam busur dan pisau. Langkah. Beberapa menit kemudian uap panas muncul, pemandian terlihat, juga kawanan rusa yang segera lari. Sop Hong, mengapa tidak menembak? Fan Han heran, karena dia sudah mengarah. Sekarang bukan waktunya, darah akan menarik binatang buas. Sop Hong menjelaskan. Ingin mandi di sini, keselamatan utama. Berburu bisa nanti, dia yakin. Fan Han mengerti, menjulurkan lidah memuji. Kau sangat bijak. Ayo naik. Sop Hong tersenyum, menyentuh pipinya, naik dinding roboh. Dia melihat ke belakang, pemandian tenang. Liu Ye Mong bertanya, Sop Hong, bagaimana di atas? Tidak apa, naiklah. Dia menunduk dan mengulurkan tangan, berikan tanganmu. Hati-hati. Dia menariknya naik. Di bawah, saudari Liu menatap. Dia tersenyum, berikan tanganmu. Ya. Liu Yetu menggigit bibir lalu menggenggamnya. Terima kasih. Wajahnya memerah dan mengalihkan pandang. Aku. Liu Ye mau melambai. Naiklah.
Sop Hong tersenyum, menggenggam tangannya dan menariknya. NK Box. Sop Hong, tempat berlindung kita masih ada. Van Han memanggil, cukup perbaiki sederhana bisa dipakai. Itu hemat waktu. Katanya. Kupikir sudah dirusak binatang. Van Han mengangguk. Hanya ganti jerami di dalam. Sop Hong memeriksa, masih kuat, hanya jerami lapuk. Dia mengeluarkan bola arang hitam, menanamnya, penolak serangga yang disiapkan. Sop Hong, mari cari sayur liar untuk makan malam. Van Han menarik lengan bajunya. Baik. Dia mengangguk dan berkata pada saudari, jangan jauh, panggil jika ada masalah. Baik, hati-hati. Liu Yetu menjawab. Ayo. Sop Hong menggenggam tangannya masuk hutan. Sop Hong, di sini ada semanggi. Van Han cepat menemukannya. Ya, bisa dimakan. Katanya. Semanggi bisa dimakan saat makanan kurang. Kalau begitu aku petik. Dia jongkok dan memetik daun. Van Han, aku akan melihat sekitar, hati-hati, jangan lari. Dia memperingatkan. Baik, aku tunggu di sini. Jawabnya. Sop Hong melihat sekitar lalu melangkah. Dia tidak pergi jauh, hanya 100 langkah sekitar 3 gadis, mencari hasil. Ah! Daun ini terasa akrab. Dia berhenti di semak dengan sulur, banyak kering tapi tunas baru di dasar. Daunnya kecil, berbentuk hati, hijau. Sulur ini pasti ubi besar. Matanya berbinar, teringat panti asuhan di mana Paman Wang menanamnya. Banyak ubi, ini berharga. Dia tersenyum, senang dengan hidangan utama baru. Bab 508, bisa berendam bersama. Dia bangkit dan berjalan menuju gadis itu, dia masih berjongkok memetik rumput 3 daun. Sofeng, apakah menemukan sesuatu? Van Han mendengar langkah kaki dan menoleh. Aku menemukan banyak umbi besar, aku akan ambil sekop. Sofeng tersenyum menjawab. Umbi besar? Bukankah Paman Wang dulu menanam itu? Van Han bertanya kaget. Ya, benar. Sofeng bertepuk tangan. Van Han cepat berdiri, penuh gembira, berkata, kalau begitu aku juga ikut menggali. Mari kita pergi. Sofeng mengambil keranjang bambu dari tangannya, menggandeng tangannya menuju tempat berlindung sementara. Ah, kenapa kalian cepat sekali kembali? Sudah dapat sayur liar? Liu Yemong baru saja mengganti jerami di tempat berlindung ketika melihat mereka datang. Kami dapat sedikit rumput 3 daun, dan Sofeng bilang ada umbi besar, jadi kami kembali ambil sekop untuk menggali. Van Han tersenyum manis. Umbi besar, di sini benar ada? Liu Yetu agak terkejut. Umbi besar, juga disebut umbi wajah, adalah makanan bergizi. Dibandingkan dengan umbi lain, kandungan proteinnya lebih tinggi dan serat lebih rendah. Umbinya tidak busuk, rasanya asam manis agak lengket, bernilai obat tinggi, menguatkan limpa dan paru, menutrisi ginjal, detoks dan meredakan sakit, mengobati diare, batuk, nyeri, dan luka. Ya, dan banyak, menggali pasti cukup untuk kita makan beberapa waktu. Sofeng mengangguk sambil tersenyum. Baik. Sofeng menatap langit, tinggal 1 jam lagi hingga gelap, matahari condong ke barat, segera tertutup gunung jauh. Dia memimpin jalan, beberapa menit kemudian sampai di tempat dengan umbi. Benar-benar besar. Mata Liu Yetu bersinar sambil berbisik. Aku yang menggali, kalian urus, lebih cepat. Sofeng meletakkan keranjang, mengeluarkan sekop, memotong rumput, memperlihatkan umbi. Sekop menggali, tanah terangkat, sekitar 10 cm umbi pertama terangkat. Umbi berbentuk silinder tak beraturan, coklat muda, berkerut, berdiameter 3-4 cm, panjang 10, kepala besar. Masih cukup besar. Liu Yetu menerima umbi dan membersihkan tanah. Agak beda dengan yang dijual di pasar. Liu Yemong berkata kaget. Umbi liar kebanyakan silinder, yang di pasar dibudidaya, jadi bentuknya bervariasi. Liu Yetu berbisik. Oh begitu. Liu Yemong membelai umbi. Sofeng terus menggali, umbi sangat banyak, sampai malam pun tak habis.
Tiga gadis berjongkok mengurus, sementara malam turun, keranjang penuh hampir meluap. So Feng mengibaskan sekop dan menghela napas. Baik, ini pasti yang terakhir. Aduh. Fan Han tiba-tiba teringat. Ada apa Fan Han? So Feng bertanya. Lupa kumpulkan kayu bakar. Fan Han berkata kesal. Kupikir hal serius, biar aku urus kayu, bawa dulu umbi. So Feng lega. Dia memikul keranjang besar, tangan lain bawa yang kecil, di bawah tatapan malu tiga gadis, beberapa menit kemudian kembali ke tanah lapang dekat mata air panas. So Feng, aku ikut. Liu Yemong membawa obor menyala. Mari kita pergi. So Feng mengambil tali, di bawah cahaya obor masuk lagi ke hutan. Boom. Fan Han di tepi air mencuci umbi, Liu Yetu pegang obor menerangi. Langit sudah gelap. Gadis itu mencuci, mengupas, memotong, merendam agar tidak berubah warna. Lalu dia keluarkan daging rusa Siberia, potong kecil, taruh di mangkuk tanah liat, juga jahe hutan dipotong. Harusnya cukup. So Feng menurunkan kayu. Cukup, kerja bagus. Fan Han berkata lembut. Kalau begitu jamu kami dengan makanan enak. So Feng tersenyum. Tidak masalah, pasti puas. Fan Han berjanji, menyalakan api, mencuci panci, taruh di api, saat kering tuang minyak. Saat minyak panas, dia masukkan jahe, lalu daging, ditumis sampai harum, diangkat ke piring tanah liat. Fan Han tambahkan minyak, masukkan umbi tiris, tumis, lalu air, masak lebih 10 menit sampai hampir kering, masukkan daging tumis, aduk, kuah mengental, semur harum siap. Selesai, makan malam siap. Fan Han hati-hati angkat panci. Harum sekali. Box. Liu Yemong cepat ambil sumpit, jepit umbi, meniup dan makan. Matanya bersinar gembira, lembut kenyal, enak sekali. Ini bisa jadi hidangan utama. So Feng mengunyah pelan. Mulut Liu Yemong menggembung, suara samar, bisa dimakan mentah? Dia ingat banyak umbi seperti ubi bisa dimakan mentah, renyah manis. Tidak bisa, mentah agak beracun, membuat mati rasa dan diare. Liu Yetu memperingatkan serius. Baiklah. Liu Yemong urung niat. Bukankah kalian mau mandi air panas? Sekarang bisa berendam. So Feng berkata lembut. Kau tidak berendam So Feng? Fan Han memiringkan kepala. Kalian berendam dulu, aku menjaga. So Feng berkata lembut. Bab 509, berendam dalam air. Apa maksudnya baik? Liu Yimeng bertanya curiga. Tidak, mari kita pergi ke pemandian air panas. Fan Han memerah dan cepat berkata, hatinya bingung, jelas ia hanya berbisik, tetapi bagaimana Sopong mendengarnya? Baiklah. Liu Yimeng belum sempat bereaksi sudah diseret. Uhuk-uhuk. Sopong berdehem, membalikkan badan, mengendalikan drone di atas. Segera terdengar suara air mengalir dari belakang. Sangat nyaman. Liu Yimeng menghela napas, hanya kepalanya di atas, tubuhnya dikelilingi air hangat, seluruh tubuh rileks, perlahan tenang. Jika saja bukan karena tidak bisa bernapas di bawah air, aku ingin tidur di sini. Wajah mungil Fan Han memerah, uap menutupi wajahnya. Seandainya setiap hari bisa berendam sebentar di air panas, akan sangat baik. Liu Yithu juga menghela, lengannya lega. Aku punya ide bagus. Mata Liu Yimeng bersinar. Ide apa? Fan Han dan Liu Yithu bertanya penasaran. Kita bisa membangun bak besar, lalu berendam setiap hari, hampir sama seperti pemandian air panas. Liu Yimeng berkata serius. Sangat berbeda. Liu Yithu menyeringai. Benarkah? Liu Yimeng menatap kakaknya. Tentu, air panas alami mengandung mineral, membunuh bakteri di kulit. Liu Yithu berbisik. Membangun bak besar tidak sulit, tapi menjaga panas, tidak mungkin selalu lempar batu panas. Fan Han berkata, dagu di air. Itu mudah, gali tungku di bawah bak, nyalakan api. Liu Yimeng usul bersemangat. Tidak bisa? Liu Yimeng bertanya malu. Bisa,
Tapi tidak dengan api langsung, gunakan arang agar tetap hangat. Sop Hong berkata, takut ia memasak dirinya. Jadi kita bangun saat kembali? Liu Yimeng mendesak. Pertama butuh tungku raksasa. Sop Hong tersenyum pahit, sebab harus lebih dari 1,5 meter, tungku sekarang tidak muat. Tidak masalah, menggali tanah liat serahkan padamu. Sop Hong tertawa. Tidak masalah, serahkan padaku. Liu Yimeng jawab percaya diri. Siapa sangka, kita datang ke alam liar untuk bertahan hidup tapi memikirkan kenikmatan. Sop Hong menggeleng, penasaran peserta lain. Hai, Sop Hong, turun nikmati juga. Liu Yimeng memercik air. Kau tidak takut aku melihat semuanya? Sop Hong bercanda. Sekeliling gelap, kita di air, kecuali kau punya penglihatan malam, tidak akan terlihat. Liu Yimeng angkat dagu. Ya, turunlah. Fan Han berkata lembut. Tidak apa. Liu Yithu berkata pelan, tapi wajahnya memerah. Penglihatan malamnya. Sop Hong mengernyit. Sop Hong? Fan Han memanggil. Datang. Sop Hong berdiri, melepas pakaian, hanya tersisa pakaian dalam, lalu masuk. Air berisik, ia berenang mendekat, berhenti 3 meter, menatap kosong. Enak sekali. Sop Hong canggung, lalu menyelam. Setelah lama, ia muncul lagi. Sop Hong, bisa ajari kami menahan napas lama? Liu Yimeng bertanya. Itu tidak bisa cepat, perlu latihan bertahun-tahun seperti aku. Sop Hong berkata. Bertahun? Kalau begitu aku menyerah. Liu Yimeng putus asa. Itu namanya tahu mundur. Lalu ia menyelam lagi. Hati-hati, tanpa pemanasan bisa kram. Sop Hong memperingatkan. Tidak mungkin, kram, tolong. Liu Yimeng berteriak dalam gelap. Kak Meng, jangan bercanda. Fan Han tertawa. Biur. Aku, kluk, tidak bercanda. Suaranya putus, air bergemuruh. Aktingnya bagus. Liu Yithu berkomentar. Tidak beres, jangan-jangan sungguhan? Sop Hong menoleh. Dalam gelap, hanya 2 gadis tampak, lebih jauh gelembung dan riak, tanpa Liu Yimeng. Sial, sungguhan. Sop Hong mengumpat, berenang ke sana. Sop Hong, ada apa? Fan Han tanya cemas. Kak Meng? Liu Yithu pucat, cepat berenang, panik. Kak Meng, sungguhan? Fan Han berteriak, berenang kikuk. Sop Hong tiba, menyelam, pandangan kabur. Liu Yimeng, jangan bercanda. Liu Yithu berteriak tegang. Biur. Air muncrat, Sop Hong mengangkat Liu Yimeng. Ya Tuhan, Kak Meng, kenapa? Fan Han tanya gelisah. Bab 510, bermain air. Seharusnya tidak ada masalah. Espong berkata pelan, menepuk lembut punggung Liu Yimeng. Uhuk-uhuk, aku hampir tersedak mati. Liu Yimeng tiba-tiba batuk, air keluar dari mulut dan hidung, jelas ia menelan banyak. Syukurlah, kau baik-baik saja, membuatku takut setengah mati. Liu Yithu memerah, akhirnya lega. Huhu. Fan Han juga menghela napas lembut, lalu cepat memegang lengan Espong, ia sudah tidak punya tenaga. Box. Kalau sedikit lagi, aku sudah meninggalkan dunia ini. Liu Yimeng lemah mengeluh. Kupikir kau bercanda. Liu Yithu mengatupkan bibir, agak malu, adiknya sering bercanda, jadi dia tak sempat bereaksi. Baiklah, mari naik ke tepi. Espong berkata lembut, rasa lembut di lengannya membuat hatinya terguncang. Kakiku masih kram. Liu Yimeng manyun. Kakak, bisakah kau berenang sambil membawaku? Liu Yimeng melirik kakaknya dan bertanya. Liu Yithu terdiam, lengannya sakit, membawa seseorang pasti akan kram sebelum sampai. Biar aku bawa kau. Espong menarik napas dalam dan berkata. Ini? Liu Yimeng memerah, tergagap. Tapi aku tidak pakai baju. Uhuk,
Aku akan menutup mata dan membawamu ke tepi. Espong batuk 2 kali dan berkata, Liu Yemng akhirnya tenang. Itu? Fan Han malu-malu berkata. Espong, aku juga tidak punya tenaga. Kalau begitu ikutlah, naik ke punggungku. Espong berkata lembut. Baik. Fan Han patuh mengangguk, melingkarkan tangan di lehernya dan berbaring di punggung. Liu Yemng membiarkan Espong memegangnya, perlahan berenang ke tepi. Biur. Liu Yetu cepat mengikuti dari belakang. Liu Yemng menoleh menatap wajah Espong yang seperti dipahat, agak tertegun. Segera, kaki Espong menyentuh dasar, ia memejamkan mata, menggendong Fan Han dan membantu Liu Yemng naik. Espong, turunkan aku. Fan Han memerah dan berkata. Baik. Ia membungkuk, gadis itu turun dari punggung, lalu cepat ke tepi, mengeringkan tubuh dan berpakaian. Dum-dum. Liu Yetu juga naik, menutupi dada, melihat Espong memejamkan mata, lalu cepat mengeringkan diri dan berpakaian. Espong, biar aku urus kakak MNG. Fan Han dan Liu Yetu mendekat, menaruh handuk di kepalanya, lalu membawa Liu Yemng ke tempat berlindung. Espong diam berbalik, mengeringkan rambut, bayangan pemandian air panas masih dalam benaknya, penglihatannya terlalu tajam memang jadi masalah. Lebih dari 10 menit, suara Fan Han datang. Espong, sudah selesai. Ia berbalik, dengan handuk di pinggang, masuk hutan ganti baju, lalu kembali. Bagaimana dia? Ia bertanya pelan. Liu Yemng di tempat berlindung, berkata lemah. Tidak apa, hanya lelah. Baik. Ia berusaha duduk, di samping api, tangan merapikan rambut pendek. Lain kali pemanasan dulu sebelum bergerak. Espong menasihati. Aku tahu. Liu Yemng mengangguk, masih ketakutan. Hampir jatuh ke jurang, bertemu jaguar, kini hampir tenggelam di air panas. Kau terlalu usil, air bukan untuk musim ini. Liu Yetu menegur. Benar. 3 lainnya menjawab serentak. Liu Yemng diam malu. Tidak berendam lagi, aku hanya pakai bak mandi besar. Ia melambaikan tangan, tak mau pengalaman hampir tenggelam. Aku rasa bahkan di bak, harus ada orang mengawasi. Liu Yetu dingin berkata. Tidak perlu. Liu Yemng berteriak. Hahaha. Espong tertawa. Espong, terima kasih sudah menyelamatkanku. Liu Yemng serius, membungkuk. Aku juga harus berterima kasih sudah menyelamatkan adikku. Liu Yetu juga berdiri, mata basah. Ini? Espong bingung. Baiklah, kakak MNG, kakak Tu, duduklah, kita teman, tak perlu formalitas. Fan Han cepat menarik mereka duduk. Espong lega, diam-diam memberi tatapan terima kasih. Ia duduk, berpikir lalu berkata. Kita memilih bertahan hidup bersama, saling menolong itu wajar, jangan terlalu dipikir. Baik, cepat tidur, sudah larut. Espong berkata pelan. Liu Yemng berdiri, menggelar kantong tidur dan masuk. Espong membelai rambutnya, berkata lembut. Kau juga tidur. Lalu kau? Fan Han bertanya, bulu mata bergetar. Aku berjaga malam, tidak lama. Espong berkata. Kalau begitu aku temani kau. Fan Han berbaring, kepala di pahanya. Baik. Ia menambah kayu bakar, memainkan rambutnya. Fan Han menguap. Angin malam membawa aroma tanah, gadis itu menutup mata, napasnya makin tenang. Bab 511, yang kuat bertahan, yang lemah jatuh. Di lereng dekat gubuk kayu, Nhan Tan Ngok baru saja bangun dan jongkok di samping api menyiapkan sarapan. Kletek-kletek. Panci besi tergantung di atas api mendidih, sup sayur liar dan daging mengepul, asap keluar lewat cerobong. Di ranjang kayu, Nhan Hungok bergumam dalam tidurnya, lalu berbalik menghadap api, mencium lalu membuka mata perlahan. Sudah bangun, cuci muka lalu siap makan. Nhan Tan Ngok mengangkat kepala dan berbisik,
mengaduk makanan di panci. Kak, kenapa bangun begitu pagi? Han Hungok bangkit perlahan, mengucek mata, mengusir kantuk. Hari ini kita harus berangkat lebih awal. Han Tan Ngok berkata lembut. Mau berburu lagi? Han Hungok mengerucutkan bibir. Ya, sisa daging hanya cukup 2 kali makan. Kalau gagal berburu kita hanya makan sayur. Han Tan Ngok menarik napas panjang. Akhir-akhir ini ia sering berburu, tapi hasilnya sedikit. 3 hari lalu ia hanya menembak seekor kelinci, kini hampir habis. Sulit sekali, tanpa daging gizi akan kurang. Suaranya berat. Pola makan lama tanpa protein dan lemak menyebabkan kekurangan gizi, melemahkan imun, mudah sakit. Han Hungok ragu lalu mengepalkan tinju kecil, berkata, kalau begitu aku ikut berburu. Han Tan Ngok terkejut, ini pertama kali Hungok minta ikut, biasanya dia tinggal di rumah. Baik. Ia tersenyum dan mengangguk. MHM. Han Hungok turun dari ranjang, memakai sepatu dan pergi merapikan diri. Tak lama, 2 bersaudari duduk di samping api sarapan dengan mangkuk kayu. Kak, kemana kita berburu hari ini? Han Hungok bertanya pelan. Ke bawah gunung, di sana ada rusa dan kijang Siberia. Han Tan Ngok menjawab. Baik, setelah makan langsung berangkat, kalau tidak sebelum gelap belum tentu pulang. Han Hungok berkata sambil makan. Tidak perlu terburu-buru, kalau tidak bisa pulang kita tidur di luar. Han Tan Ngok buru-buru mengingatkan. Di luar terlalu berbahaya. Han Hungok menggeleng, tangan menutupi pipi, agak murung. Han Tan Ngok diam menghela napas, mungkin hanya rasa sakit yang bisa membuat adiknya dewasa. Hungok, setelah turun gunung ikuti aku rapat, jangan lari. Ia berpesan. Ya. Adiknya mengangguk serius. Ayo pergi. Han Tan Ngok membawa tabung panah, tangan kiri memegang busur, tangan kanan golok, menuntun adiknya turun gunung. Jalan setapak sulit, apalagi setelah hujan musim semi, rumput dan sulur cepat tumbuh, jalur yang dibersihkan beberapa hari lalu kini tertutup lagi. Hati-hati, lihat kaki, jangan terpeleset. Ia menoleh mengingatkan. Baik. Han Hungok mengikuti hati-hati. Ketak-ketak. Kak, ada sayur liar di sini, jenis yang sering kita makan. Mata Han Hungok berbinar, menunjuk ke depan. Nanti saat pulang kita ambil. Han Tan Ngok menjawab tanpa menoleh. Ah, baik. Ia menatap sayur dengan enggan, lalu tetap mengikuti. Langkahkan kaki pelan. Han Tan Ngok berhenti dan berbisik. Ada kijang Siberia, jangan buat mereka kaget. Ia menjelaskan, di depan kawanan sedang merumput, lebih dari selusin ekor. Han Hungok penasaran dan tegang, menutup mulut, tak berani bergerak, ini pertama kalinya berburu. MHM. Ia mengangguk seperti burung. Jangan lari, ambil golok ini untuk berjaga. Han Tan Ngok tersenyum, mengusap kepalanya, menaruh golok di tangannya. Hati-hati. Ia berkata cemas. Aku tahu. Han Tan Ngok menggenggam busur, mendekat dengan hati-hati. Han Hungok jongkok, mengintip di sela dedaunan, telapak tangannya berkeringat. Apakah kita dapat daging tergantung pada kalian? Han Tan Ngok bergumam, mengambil panah dan memasangnya. Ia berdiri 10 meter dari kawanan, membidik dan melepaskan dengan gerakan lancar. Syut. Ak. Kawanan panik berlari, hanya satu kecil pincang tertinggal. Han Tan Ngok berlari, meraih lehernya, menjatuhkan, mengambil panah lain, menusuk lehernya dan menahannya. Ak! Ia meronta, tapi makin lemah. Han Tan Ngok dengan wajah tegas menekannya. Di layar, penonton berkomentar deras. Sangat ganas, tebasan kejam. Kalau tidak membunuh, apa yang bisa dilakukan? Di alam liar tanpa tegas kau akan tersingkir. Kalau tidak dibunuh, mereka tak punya daging. Yang kuat bertahan, yang lemah jatuh, belas kasih tak ada gunanya di sini. Dia benar. Derap-derap. Dari jauh terdengar langkah kaki, lalu kawanan lain muncul. Han Tan Ngok tertegun, lalu cepat mengangkat busur, memasang panah,
Tapi saat ia membidik kawanan itu kabur. Bab 512, hanya tersisa 13 tim. Dia berbalik memeriksa rusa kecil, memastikan itu telah mati lalu tenang, kemudian berdiri dan memanggil adiknya. Yuyu, kamu bisa ke sini. Ah, baik. Yuyu terkejut sebentar, lalu cepat berdiri, mengambil kapak kayu dan berlari ke kakaknya. King Yu menyimpan busur panjang, berjongkok dan menekan luka rusa dengan satu tangan lain memegang batang panah, digerakkan pelan lalu ditarik kuat. Paf! Panah keluar, darah memancar. King Yu buru-buru mengambil lumpur dari tanah, menekannya pada luka untuk menutup bau darah dan mencegah masalah. Kakak, kamu hebat. Yu duduk di samping kakaknya dengan wajah kagum. Sejak kecil, kakaknya selalu lebih banyak merawatnya, terutama dalam memanah. 693 jauh lebih kuat darinya. Meski tidak selalu sempurna, 8 dari 10 panah kena sasaran. Kalau kamu banyak berlatih, akan lebih kuat dariku. King Yu melepaskan tangannya dari luka, darah sudah berhenti. Aku tidak suka. Yu manyun dan menggeleng. Dia malu menunduk dan berbisik, aku suka melukis, menari dan bernyanyi. Itu bagus, nanti setelah kembali kita belajar melukis dan menari. King Yu berkata lembut, adiknya punya kegemaran sendiri itu baik, setidaknya tidak murung seperti dulu. Baik. Senyum langka muncul di wajah Yuyu. Kalau begitu mari kembali, malam ini kita makan daging rusa. King Yu menarik panah dari leher rusa. Baik, kita angkat bersama. Yuyu jongkok dan mengikat kaki rusa dengan tali. Tidak perlu, ringan saja. King Yu membungkuk, mengangkatnya ke bahu dan berkata, kamu bawa kapak dan busur, pimpin di depan. Baik. Yuyu menjawab pelan dan berjalan di depan. King Yu menggigit bibir dan mengikuti membawa buruannya. Mereka kembali lewat jalan lama, tapi mendaki lebih sulit dari menurun, membawa buruan membuat mereka lambat. Setelah lebih dari 1 jam, King Yu terengah. Yuyu, berhenti dan istirahat. Kak, lebih baik kita angkat bersama, aku kuat. Yuyu menggigit bibir dan berkata serius. Baiklah. King Yu tersenyum pahit, teringat perburuan pertama saat menembak rusa muda. Mereka pulang larut hampir pingsan. Aku akan tebang pohon buat Galah. Yuyu mengambil kapak, mencari batang pohon lalu menebang keras. Hati-hati. King Yu mengernyit, melihat gaya kikuk adiknya jadi khawatir. Dia berdiri, mendekat dan berkata, biar aku saja. Bang bang bang. Lebih 10 menit kemudian, pohon tumbang, tangannya memerah. Biar aku selesaikan, kita harus pergi. King Yu mengambil kapak, memangkas cabang cepat dan membuat galah sederhana. Dia masukkan galah ke kaki rusa, ikat erat, mirip babi guling. Aku di belakang, kamu di depan. King Yu berbisik. Baik. Yuyu menggigit bibir, mengangkat galah ke bahu, diam-diam geser rusa ke depan agar berat di dirinya. Kak! Yuyu hendak menoleh. Lihat jalan, jangan jatuh. King Yu cepat bersuara. Ah! Yuyu harus menatap depan, berjalan di jalur berbatu. Akhirnya sampai. Yuyu melihat kabin dan menghela napas lega. Sepanjang jalan mereka bergantian mengangkat hingga tiba di perkemahan. Yuyu bersandar di kabin lalu duduk. 20 menit kemudian, King Yu membawa rusa ke sungai untuk diproses, adiknya merebus air. Setelah lebih 1 jam, malam turun, angin sejuk menyegarkan. King Yu kembali dengan keranjang daging, diikat dan digantung di api untuk diasap, berniat membuat dendeng. Akhirnya kembali. Li Meng menaruh keranjang bambu, duduk lelah dan bergumam, pergi ke pemandian air panas sungguh terlalu berat. Ya, tidak mudah. Han mengangguk, mau Qiu merangkak lalu tidur di pelukannya. Tapi efeknya jelas, badan jauh lebih enak dari kemarin. Li Shu berkata lembut, pagi ini ia merasa pegal sudah berkurang, setidaknya bisa memakai sumpit tanpa gemetar. 1-2 hari lagi pasti pulih. Feng tersenyum, dia putuskan malam ini masak hidangan enak untuk 3 gadis, besok mereka lebih baik. Dia berdiri, mengambil panci besi, mengisi air dan menyalakan api. Ah! Feng, malam ini kamu juga masak? Li Meng kaget bertanya. Ya,
Kenapa tidak? Feng tersenyum. Feng, biar aku bantu siapkan bahan. Han melangkah maju. Baik, rendam jamur kuping dan jamur jerami. Feng berkata lembut. Baik. Han berbalik kerak, berjinjit mencari kendi keramik. Li Meng istirahat sebentar lalu juga membantu. Malam telah turun, dari atas terlihat hanya ada 13 api di pulau, milik 13 tim yang tersisa. Itu berarti hanya tersisa 13 tim di pulau. Bab 513, 150 hari. Pukul 8 pagi, siaran langsung dimulai tepat waktu. Selamat pagi semua, selamat datang di Bertahan Hidup di Alam Liar 365 hari. Saya pembawa acara hari ini. Gambar berkedip beberapa kali, lalu Hamin dan yang lain muncul di layar. Pada saat yang sama jumlah penonton melonjak dari 0 ke jutaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Selamat pagi semua. Ngotin Nguyet melambaikan tangan riang. Selamat pagi. T6 Din hanya mengangguk ringan. Hari ini adalah hari ke-150 bertahan hidup di alam liar. Hamin merangkum. Waktu berlalu begitu cepat, 150 hari sudah lewat. Ngotin Nguyet menghela napas, 150 hari berarti 5 bulan sejak acara dimulai. Ya, hanya tersisa 7 bulan. Hamin berkata dengan haru. Dalam 5 bulan ini banyak hal terjadi, kita melihat orang tumbuh dan berubah. Ngotin Nguyet tersenyum sambil menopang dagu. Masih ada 13 tim tersisa, aku penasaran siapa yang bisa bertahan 7 bulan terakhir. Hamin melibatkan penonton. Sebenarnya semua orang pasti punya kandidat 3 besar, tapi dengan 7 bulan tersisa, apapun bisa terjadi, sampai saat terakhir tidak ada yang pasti. Ngotin Nguyet menambahkan. Haha, tentu saja itu Sopong dan kelompoknya. Ngotin Nguyet menjawab tanpa ragu. Maka mari kita ikuti kamera drone dan lihat apa yang mereka lakukan. Hamin tersenyum menutup. Di dalam rumah kayu, Van Han menguap, bangun, mengenakan sepatu, menyalakan api dan menaruh panci untuk merebus air. Dia menatap kayu terbakar menunggu air panas. Lebih dari 10 menit kemudian, Liu Yetu membuka pintu membawa pakaian turun tangga. Van Han, selamat pagi. Dia menyapa lembut. Selamat pagi. Van Han tersenyum menjawab. Hari ini kamu juga bangun lebih awal. Liu Yetu berkata lembut. Sudah kebiasaan. Van Han berkata, menjelaskan bahwa di kota dia biasa bangun jam 7 untuk belajar atau jam 6 untuk bekerja. Dibandingkan itu bangun di sini sudah terlambat. Dia mencuci pakaian Sop Hong, memeras dan menggantungnya di rak bambu di tangga. Rak dibuat dari bambu ditekuk segitiga, diikat dengan tali dan dipanaskan api. Mereka membuat lebih dari 20 rak seperti itu sebulan. Setelah perjalanan ke pemandian air panas, lebih dari sebulan berlalu, mereka berburu 5 kali, membawa pulang 3 kali mangsa, memastikan daging setiap hari. Tidak ada hal khusus terjadi, kapal akhirnya diasah tajam, dan mereka menikmati peralatan baru. Di antaranya bak mandi tanah liat besar selebar 80 cm dan panjang 1,5 meter. Membuatnya sulit, hanya menggali tanah liat butuh setengah hari untuk Liu Yemong. Dengan bantuan Sop Hong mereka cukup bahan. Mereka menghabiskan 1 hari membuat cetakan dan tungku, 1 hari mengeringkan, hari ketiga mulai membakar, dan 1 hari lagi mencapai suhu. Hari keempat bak mandi keluar, diisi air dan diuji, tidak ada masalah. Malam itu mereka semua mandi air panas. Mereka juga membuat panci, mangkuk, kendi, dan yang paling penting 1 set mahjong dari tanah liat. Sop Hong bahkan membuat kotak kayu untuknya. Setelah menggantung pakaian, Van Han kembali dan melihat Sop Hong dan Liu Yemong bangun, duduk di ranjang melamun. Tidak, harus latihan kuda-kuda. Liu Yemong melambaikan tangan, turun, mengenakan sepatu dan mengambil perlengkapan mandi. Kak Mong, ada apa? Van Han bertanya terkejut. Dia ingat Liu Yemong tidak latihan kuda-kuda sebulan. Dia merasa pahanya besar, ingin kurus. Sop Hong mengangkat bahu. Pagi itu, Liu Yemong membandingkan kakinya dengan kakaknya, mendapati jauh lebih tebal, lalu memutuskan berlatih. Dia menatap kakinya dan bertanya, Sop Hong, kakiku gemuk? Terlalu kurus, kamu harus banyak makan. Sop Hong menjawab serius. Tidak benar, aku tidak kurus, aku merasa gemuk.
Van Han memerah dan menginjak. Tidak apa, tidak gemuk sama sekali, aku suka begitu. Sop Hong tertawa. Tidak bicara lagi, aku akan menyiapkan sarapan. Van Han memerah, menyerahkan perlengkapan mandi lalu pergi. Sop Hong tertawa, mengambil sikat gigi dan handuk lalu turun. Di ruang siaran langsung, penonton mengirim komentar deras. Sop Hong menggoda berlebihan. Belajar, aku akan coba pada kakak senior. Setiap hari panggil senior ini itu, bisa berhenti tidak? Aku curiga kamu menggoda, dan aku punya bukti. Bab 514, Patung Pasir. Di dalam kabin kayu, mereka berempat duduk mengelilingi meja kayu untuk sarapan. Cicit cicit cicit. Go dan merayap dari jendela, melompat kerak lalu ke meja. Van Han mengulurkan jari ramping, mengetuk kepalanya dan menegur, kamu tidak pernah tinggal di rumah, selalu pergi kemana? Selama lebih dari sebulan ia hanya pulang beberapa kali, setiap kali tinggal semalam lalu menghilang. Cicit cicit cicit. Ekor berbulu melengkung, mengibaskan cakar kecil seolah bercerita. Liu Yemeng tersenyum menggoda, aku rasa dia punya kekasih tupai di luar. Kalau begitu bawa pulang untuk bertemu kepala keluarga. Sop Hong tertawa, mengambil kenari dari rak, memecahkannya dan meletakkan di meja. Cicit cicit cicit. Go dan buru-buru memeluk kenari dan menggigitnya. Sop Hong, hari ini mau apa? Berburu? Liu Yemeng bertanya. Kita pergi ke pantai, garam hampir habis. Sop Hong menjawab sambil berpikir. Harus bermalam di luar? Mata hitam Van Han berbinar. Ya, bawa kantong tidur. Dia mengangguk, merebus garam butuh waktu jadi harus menginap. Van Han, makanlah lagi, jangan buru-buru. Sop Hong tertawa. Aku sudah kenyang. Dia manis menjawab. Baru 5 mangkuk, bagaimana bisa kenyang? Dia berkata tenang. Kakak beradik Liu terdiam lalu menahan tawa. Sop Hong. Wajah cantik Van Han memerah, dia melotot kesal. Baiklah, makan sedikit lagi. Suaranya lembut sambil mengisi mangkuknya lagi. Benar, aku tidak makan banyak. Dia mengeluh, wajah memerah, tapi tetap patuh makan. Ambil sedikit lagi. Dia tersenyum penuh kasih, menaruh sesendok besar daging ke mangkuknya, berpikir di kota mereka makan terlalu sedikit, di alam liar bagaimana bisa kekurangan. Cukup, biarkan untuk kakak Meng dan kakak Tu. Dia memeluk mangkuk, berbalik. Buk! Liu Yemeng tak menahan sendawa kecil. Sisanya untukmu. Dia berkata geli, hari ini dia memasak banyak daging agar dia makan puas. Kalau Van Han yang masak, hanya cukup untuk 3 gadis, menyisakan dia lapar. Masih banyak. Van Han mengerucutkan bibir, menatap kesal tapi tersenyum dalam hati. Makanlah lagi, aku tidak bisa. Dia mengikat kantong tidur. Sungguh. Dia terus makan, setelah lebih dari 10 menit panci kosong. Dia mengusap perut dan berkata riang, aku kenyang. Minumlah teh daun pinus untuk cerna. Liu Yetu menaruh cangkir di depannya. Terima kasih kakak Tu. Van Han tersenyum. Setengah jam kemudian, mereka berempat membawa keranjang, mengunci pintu dan mengikuti aliran sungai. Mereka melewati bekas perkemahan, berhenti sebentar lalu lanjut. Sore hari mereka tiba di pantai dengan pohon kelapa. Kakak Meng tidak takut lagi? Tanya Van Han terkejut. Tidak takut, karena ada Sop Hong di sini. Jawab Liu Yemeng sambil meliriknya. Mainlah di tepi, jangan ke laut dalam. Dia mengingatkan. Mari rebus garam dulu. Kata Liu Yetu. Baik. Liu Yemeng cepat mengambil kendi tanah liat dan panci besi. Liu Yetu mengumpulkan sabut kelapa kering, menyalakan api dan meletakkan panci. Selesai, pergi sekarang. Sop Hong duduk di pasir, mengawasi api dan laut. Kami akan ganti baju. Liu Yemeng riang mengambil baju renang kain kasar yang mereka jahit. Pergilah, teriak keras kalau perlu. Dia melambaikan tangan. Mengerti? Van Han manis menjawab, berlari bersama Meng ke kebun kelapa.
Dia mengendalikan drone menunggu. Setelah lebih dari 10 menit, 3 gadis kembali dengan baju renang lalu dia meluncurkannya. Pemanasan dulu. Sop Hong berseru. Baik. Liu Yemeng berhenti dan mulai latihan, kakaknya ikut lalu mereka masuk laut. Haha, berani menyerangku diam-diam. Liu Yemeng membalas, memercikan air ke Fan Han dan juga Tu. 3 gadis tertawa bermain di air dangkal. Sop Hong merasa lega, selama tidak ke laut dalam aman. Dia mengadu panci dengan sendok kayu, mata tetap menatap pantai. Agak membosankan, aku akan buat patung pasir. Dia bangkit, menumpuk pasir, membentuk dengan kayu, menambah lagi untuk membetulkan. Waktu berjalan lambat, 3 gadis lelah lalu berjalan di pantai, kadang mengambil rumput laut, kadang kerang dan siput, bermain dengan gembira. Bab 515, mencari kesempatan menendang mereka. Tebak siapa? Sop Hong tersenyum tanpa menoleh. Apakah itu aku? Mata seperti mutiara Fan Han penuh keraguan. Benar. Sop Hong menoleh dan bertepuk sekali. Ah. Fan Han terkejut, dia hanya bicara asal. Tunggu, akan selesai segera. Sop Hong menunduk dan bekerja dengan teliti, kayu di tangannya diputar terampil saat mengukir wajah seorang gadis yang hidup dan nyata. Lalu ia perlahan menggunakan pasir halus untuk membentuk tubuhnya, mengubah kedua kaki menjadi ekor ikan. Ah! Sop Hong, kau membuat putri duyung? Liu Yemong menginjak pasir halus dan kembali ke tepi, lalu mendekat. Ini Fan Han, kata Liu Yetu terkejut. Versi putri duyung Fan Han, sangat menggoda, ejek Liu Yemong. Hehe, sudah sangat mirip. Fan Han ngambek, duduk bersila menyaksikan Sop Hong menyelesaikan patung pasir. Hidup seperti itu membuatku iri, gumam Ngotin Nguyat. Benar, jauh dari keramaian kota, sahut Hamin. Hebat, membuat patung pasir, merawat binatang kecil, kadang mandi di pemandian air panas. Ngotin Nguyat memiringkan kepala, penuh mimpi. Ingat, peserta lain masih khawatir tentang makanan, puji Fuong Lam. Ia tak bisa mencela kelompok Sop Hong, mereka hidup bergaya di alam liar, selalu mencari hiburan, berbeda jauh dari yang lain. T6 Din mengatup bibir, menatap layar, fokus pada Sop Hong yang membuat patung pasir. Mari kita lihat peserta lain. Hamin mengalihkan topik. Kamera bergerak dan menampilkan Tran Chi Hai dan timnya. Semua daging, apakah kita menyerang? Trio Lai menelan ludah, matanya berbinar melihat kawanan rusa. Tunggu sebentar, kata Hahang dengan suara rendah, menghadap kawanan, dia sangat menginginkannya sehingga harus berhati-hati. Sampai kapan menunggu? Kita sudah menunggu setengah jam, gumam Trio Lai. Bisakah kau lebih sabar? Kata Tran Chi Hai dingin. Trio Lai terdiam. Mereka telah 5 atau 6 hari tanpa daging. Kawanan ini terlihat sebulan lalu, namun sampai kini hanya menangkap 1 anak rusa, makan daging sekali sehari takkan bertahan seminggu. Saat itu Hahang yang bertindak. Berhenti bertengkar. Trio Lai menarik lengan kakaknya. Mengerti? Jawab Trio Lai muram. Dengan enggan ia menoleh pada adiknya dan bertanya pelan. Sekarang bagaimana? Seperti sebelumnya? Pertama kali mereka menangkap anak rusa Hahang menggunakan tali dengan batu di ujungnya, dilempar berputar dan oleh inersia melilit mangsa. Kali ini seperti itu? Tanya Tran Chi Hai. Pertarungan jarak dekat, jawab Hahang tenang. Kau bercanda? Sebelum kau mendekat, rusa itu lari, ejek Trio Lai. Kak, diam, potong Trio Lai marah. Hahang, buat mereka diam, kata Tran Chi Hai tegas. Baik. Hahang berbalik, mengepal tangan dengan bunyi berat. Jangan bertengkar, jaga perdamaian, kata Trio Lai buru-buru. Wajah Trio Lai gemetar melihat otot Hahang, tahu ia tak tahan 1 pukulan. Hahang berhenti dan memandang Tran Chi Hai. Pikirkan cara menangkap rusa dulu, kata Tran Chi Hai pelan. Hahang mengangguk, tahu aliansi ini takkan lama, retakan muncul. Kalian keliling dan dorong mereka ke sini, sisanya serahkan padaku. Hahang menunjuk dan mengatur rencana. Ku paham. Trio Lai mengangguk dan pergi ke posisi.
Trio Lai pergi diam-diam juga, paham hanya kerjasama yang bisa menangkap rusa. Jika tidak, malam ini hanya sup rumput. Cari kesempatan untuk menendang mereka, bisik Tran Chihai. Hak Hang mengangguk. Tran Chihai menyeringai dan bergerak ke posisi lain membantu mengarahkan kawanan. Dasar beruang sialan, ototnya impresif, gerutu Trio Lai di luar, dalam hati kesal. Jika terus begitu, cepat atau lambat mereka akan berpisah. Meski ia ingin itu, ia khawatir tanpa keterampilan berburu Hak Hang, ia dan adiknya bisa dapat daging. Lebih dari 10 menit kemudian, ia mengira adiknya dan Tran Chihai sudah siap. Ia melangkah keluar dari hutan, pura-pura garang ke arah kawanan rusa. Kawanan itu panik dan berlari ke arah berlawanan. Awo! Di sisi lain, Trio Li melompat dan melolong untuk mengusir. Lalu Tran Chihai muncul, ketiga pria itu bekerja sama mengepung kawanan. Duk duk duk. Rusa-rusa panik dan lari menuju Hak Hang. Mengira itu jalan keluar, tak tahu ia bersembunyi menunggu, sehingga mereka masuk perangkap. Tak lama kemudian kawanan itu masuk ke hutan dekat persembunyian Hak Hang. Bab 516, Demi Daging, Kesabaran. Dum dum dum. Kawanan rusa mendekat, berlari di antara pepohonan menuju dirinya. Yang pertama melintas, lalu yang kedua, kemudian yang ketiga. Saat yang keenam datang, Hei Xiong bergerak, melangkah ke samping, tangan terbuka, menangkap seekor rusa tepat, sisanya kabur panik. Ia memeluk lehernya erat, momentum menjatuhkan keduanya. Giginya terkatup, membalik, menindih hewan itu, lalu memutar lehernya dengan sekuat tenaga. Wajahnya menggelap, lengannya terkunci seperti besi. Waktu berjalan lambat, kawanan lenyap, tinggal dia menggenggam binatang itu. Dum dum dum. Saudara Zhao dan Chen Zizi datang, mata berbinar. Rusa besar sekali. Zhao Lei berseru, makan malam aman. Benar-benar tertangkap, luar biasa. Zhao Lei berteriak. Akhirnya tangkapan besar. Chen Zizi mengangguk tenang, ini cukup lama. Beri aku pisau. Hei Xiong menggeram. Chen menyerahkannya, ia menusuk di bawah rahang, menahan hingga mati. Ia melempar pisau, berdiri, memeriksa luka. Benturan tadi keras, orang biasa pasti terpental, ditambah tendangan kuku beberapa kali. Tidak apa-apa. Ia menjawab datar, hanya memar. Aku akan tambah upahmu. Chen menepuk bahunya. Hei Xiong diam. Bawa kembali. Chen memerintah. Tidak masalah. Zhao Lei menahan kakak marahnya, berbisik, kakak, bukan saatnya. Aku tahu. Zhao Lei menggertakkan gigi, menelan amarah demi daging. Mereka mengangkat rusa bersama, berjalan ke hutan bambu. Setidaknya berguna. Chen bergumam, mengikuti. Hei Xiong menatap langit, matahari condong ke barat. Malam hampir tiba. Bum bum. Sementara itu, Yun Han dan Suo Feng mencari kepiting kelapa di hutan kelapa. Suo Feng, ini musim semi, masih ada kepiting? Ia manyun, sudah setengah jam belum ada tanda. Apa kita sudah makan habis? Ia menutup mulut, terkikik. Kita tak makan banyak. Ia tersenyum, hutan luas, tak mungkin habis, terlalu berlebihan. Suo Feng, itu kepiting? Matanya berbinar, menunjuk mahkota kelapa. Ya, dia naik ke atas. Ia ingat mereka bisa memanjat, membelah kelapa di puncak box. Sekarang bagaimana? Kau naik? Ia bertanya. Tidak, mundur, aku jatuhkan. Ia menggulung lengan, merangkul batang, otot menegang, mengguncang pohon hingga kelapa bergoyang. Krek! Kepiting jatuh, bersama beberapa kelapa. Gadis itu berlari, menginjaknya agar tak lari. Ayo lihat ada lagi. Ia cepat mengikat, memasukkannya ke keranjang bambu. Satu tak cukup untuk 4 orang, minimal 5, apalagi ada Dawei Wang. Mereka mencari sampai malam, keranjang berisi 4 besar. Ayo, pulang. Ia menggandeng tangannya. Suo Feng, kalian di mana? Dari pantai terdengar teriakan Liu Yimeng, cahaya api tampak.
Di sini? Yun Han melambaikan tangan. Syukurlah, hampir aku bawa obor. Liu Yimeng menghela napas. Tak apa. Suo Feng mengangkat keranjang, tersenyum, pesta kepiting kelapa malam ini. Makanan laut mudah, besok kita tangkap dan memancing. Ia tertawa. Benar, tinggal di pantai wajib begitu. Yun Han mengangguk. Ayo pulang, jangan biar Katu khawatir. Ia mendorong lembut. Baik. Ia menuntunnya. Tak lama, mereka sampai ke pantai. Liu Yithu sudah memasak, panci besi dan kendi tanah mendidihkan air segar. Mendengar suara, ia menoleh, lega, bertanya, bagaimana hasilnya? Lumayan, kalau tidak gelap, bisa lebih. Suo Feng meletakkan keranjang. Cukup, simpan untuk lain kali. Yun Han menegur lembut, menggulung lengan baju untuk membantu. Bab 517, Rumput Ekor Rubah. Berkresek. Di hutan kelapa, dekat pantai, api unggun menyala. Mereka berempat duduk bersama, memasak kepiting kelapa dan sup laut. Kletek-kletek. Kakak Meng, sabar sebentar lagi, segera matang. Fan Han tersenyum lembut pada doan-doan. Tidak apa, aku bisa menunggu. Liu Yimeng menekan bibir, pura-pura tidak gelisah. Liu Yimeng, air liurmu hampir jatuh. Liu Yetu berbisik. Benarkah? Liu Yimeng tersipu, cepat menyeka, memang agak basah. Minum air kelapa. Sop Hong membelah kelapa dan memberikannya. 317. Terima kasih. Liu Yimeng terkikik, memeluk kelapa dan minum, menghilangkan haus. Sekitar 15 menit kemudian, sup panas dan kepiting kukus siap di atas batu bersih. Aku tumbuk loba pedas sedikit, lebih enak. Fan Han bergumam, mengambil sayuran dari keranjang, menumbuk jadi saus. Liu Yimeng tidak menunggu, mematahkan kaki kepiting, mengupas, memasukkan daging ke mulut, mata penuh senang. Masih enak sekali. Makan lebih banyak jika suka. Sop Hong tersenyum. Terdengar seperti iklan. Fan Han tertawa dengan mata. Dalam tawa, makan malam selesai setengah jam, kulit kepiting menumpuk di samping api. Malam ini tidur di mana? Tidak ada tempat teduh. Fan Han bertanya. Tidak perlu, pantai aman, lain kali buat ayunan, sekarang tidur di pasir. Sop Hong berkata lembut. Baik. Fan Han mengangguk, membentang kantong tidur di pantai. Selesai makan, mereka merebus air laut lagi, mengisi tabung bambu dengan garam, cukup lama. Tidur sekarang. Liu Yimeng menguap, angin laut membawa kantuk. Tidurlah cepat, besok bangun pagi. Sop Hong mendesak. Ya. 3 gadis menjawab, melepas sepatu dan masuk kantong, pasir lembut nyaman. Berkresek. Sop Hong menyalakan obor, malah makin dingin di pantai. Sop Hong, kau belum tidur? Fan Han bertanya. Sebentar lagi, tidur dulu. Sop Hong bicara lembut, berniat berjaga. Jangan terlalu larut. Fan Han berbisik lalu memejam. Sop Hong merapikan kantong, lalu duduk di api. Ombak deras. Liu Yimeng mengatup bibir, membuka mata, hari baru dimulai. Dia memindahkan lengan saudarinya, sudah terbiasa. Indah sekali. Dia meregang, memperlihatkan lekuk, menatap laut dan langit. Pagi. Sop Hong keluar dari hutan dengan kelapa. Kau sudah bangun. Liu Yimeng berseru, melihat kantong masih terisi. Ya, kutemukan kelapa, sebentar lagi makan. Sop Hong meletakkan, bangun pagi oleh jam biologis. Aku siapkan sarapan, habis makan kita cari laut. Liu Yimeng bersemangat menyalakan api. Tak lama, gadis lain dan Liu Yetu bangun, cuci muka lalu makan. Setelah lebih setengah jam, mereka berkemas, pergi ke pantai berbatu. Aku ingin tahu bisa dapat ikan besar kali ini. Fan Han berharap. Kalau beruntung, hiu pun mungkin.
Sop Hong bercanda. Van Han melotot, tangkap hiu, kasih kau dulu. Siapa makan siapa belum pasti. Sop Hong mengacak rambut gadis. Segera sampai di batu, laut surut lalu naik. Hati-hati. Sop Hong mengingatkan, turun duluan. 3 gadis mengikuti, melihat kepiting bersembunyi, cepat ditangkap Liu Yemeng. Mau kabur? Tidak bisa. Dia memasukkan ke keranjang. Sop Hong tersenyum, berjalan ke kolam besar. Sepertinya hoki hari ini. Dia berkata, melihat ikan menggoyang ekor di pasir. Segera ikan ditangkap dan dimasukkan kolam. Mereka berempat sibuk mencari kolam, menangkap udang dan kepiting. Lalu Sop Hong siapkan kail, mereka memancing di tepi. Dalam setengah jam, masing-masing dapat seekor, tapi pasang naik memaksa berhenti. Panen hari ini lumayan. Van Han tersenyum manis, mengambil ikan masuk keranjang. Baik. NK Bos. 3 gadis naik, Sop Hong di belakang melindungi. Ah, banyak rumput ekor rubah. Mata Liu Yemeng bersinar. Kenapa dulu tidak lihat? Rumput ekor rubah, harta. Mata Sop Hong bersinar, tahu ada makanan. Bab 518, Leluhur Millet. Ini adalah rumput ekor rubah, bisa dimakan. Sop Hong tersenyum sambil berbicara. Hah? Rumput ekor rubah juga bisa dimakan? Liu Yemong memegang sebatang di bibirnya, bergoyang tertiup angin. Dia cepat mencabutnya, ragu sebentar lalu memasukkan ke mulut untuk mengunyah. Peh-peh. Wajahnya meringis, bibir mengerucut, segera memuntahkan semuanya, lidah menggeliat sambil berseru, pahit sekali. Aku belum selesai bicara, rumput harus diolah dulu baru enak. Sop Hong tertawa, tak menyangka dia terburu-buru begitu. Ini, Kakak Mong. Van Han cepat mengeluarkan tabung bambu dengan sedikit air. Klinik-klinik. Sop Hong, bagaimana cara makan rumput itu? Tanya Liu Yethu penasaran. Bisa digiling jadi tepung untuk kue, tapi sendiri rasanya jelek, lebih baik dicampur umbi rebus. Sop Hong menjelaskan singkat. Dia duduk, mengambil pisau militer dan mulai memanen. Kue tepung, sudah lama tidak makan. Liu Yethu terkejut, lalu membantu adiknya memotong rumput. Apakah ini cukup untuk kita berempat makan sekali? Van Han mengangkat keranjang setengah penuh. Ya, dengan umbi cukup. Sop Hong mengangguk. Kalau begitu ayo cepat pulang. Van Han membawa keranjang. Ya, kalau tidak ikan akan busuk. Sop Hong melihat keranjang ikan mati. Keempatnya mempercepat langkah, sekitar jam 3 sore tiba di perkemahan. Akhirnya kembali. Liu Yemong membuka gerbang, menghela napas melihat kelinci berlari. Krik. Sop Hong menutup gerbang, membawa keranjang ke sungai, ikan harus dibersihkan dan diasap. Pertama pukul bijinya, buang kotoran, lalu jemur dan giling jadi tepung. Sop Hong berkata, aku mengerti. Van Han mengangguk, membawa keranjang ke rumah kayu dan mulai. Dia menggelar tikar, mengambil rumput dan memukul biji. Mirip merontokkan padi. Liu Yemong duduk berhadapan, membantu. Hah? Kakak Mong tahu banyak. Van Han terkejut. Tentu, jangan remehkan aku pernah kerja ladang. Mong berkata bangga. Benarkah? Van Han bertanya. Sebenarnya dia pernah menembak ayam tetangga, tak ada uang ganti, dihukum merontokkan padi. Liu Yethu membongkar. Oh begitu. Van Han menutup mulut tertawa. Kakak. Mong protes. Selalu membongkar aku. Dia bergumam. Berikutnya bersihkan kotoran. Van Han berbisik, menaruh biji ke dalam kendi air, mengaduk sampai bulu halus mengapung. Dia mengambil dengan sendok, ulangi beberapa kali sampai bersih. Lalu apa? Mong bertanya. Keringkan, tapi kalau mau kue malam ini, panggang dengan api. Van Han berkata lembut. Aku tahu. Mong menyalakan api, membersihkan meja. Van Han mengambil biji yang tiris, menyebar di atas panas. Setengah jam kemudian, dibalik,
biji kering dan harum. Mirip millet. Van Han bergumam, menyimpannya dalam kendi. Mirip millet karena memang leluhur millet. Suara Sop Hong terdengar di belakang. Ah, sungguh? Dia bertanya terkejut. Sungguh? Liu Yetu tertegun, hal itu tidak ada di buku. Tentu, leluhur kita banyak kali memperbaiki rumput ini hingga jadi millet, proses itu disebut domestikasi. Sop Hong menjelaskan semangat. Memiliki rumput berarti masa depan bisa makan millet. Hal ini terkait paket bulan lalu, dibuka 4 hari lalu, ada hadiah tanaman. Ramuan peningkat tanaman tingkat dasar. Berisi 8 formula, mampu meningkatkan banyak tanaman, termasuk rumput ini. Bisa juga dipakai dengan cairan nutrisi, membantu tumbuh dan perbaikan. Saat itu ruang obrolan ribut, pesan bermunculan. Sop Hong benar? Rumput adalah leluhur millet? Ya, ada data daring, itu kebijaksanaan leluhur. Seperti yang diharapkan dari ensiklopedia hidup, nanti aku juga potong rumput untuk coba. Bab 519, Menjadi Guru. Su Feng berkata ini hal yang tidak dia tahu, setidaknya pengetahuan saat ini tidak mencakupnya. Jadi begini, Su Feng, aku rasa kau bisa jadi guru biologi, kau tahu segalanya. Liu Yemeng berkata kagum. Berlebihan. Su Feng tertawa. Aku rasa masuk akal. Liu Yetu mengangguk. Mengajar orang lain bertahan hidup di alam liar? Su Feng mengejek diri. Hehe, pasti banyak yang ingin belajar. Van Han tersenyum. Berhenti berpikir, coba giling bubuk untuk lihat bisa buat kue. Su Feng berkata. Itu alat untuk menggiling obat, seperti mangkuk tebal dengan tongkat 10 kali sumpit. Gadis itu menaruh biji, menggiling perlahan, segera jadi bubuk halus. Selesai. Liu Yetu ke tungku, buka panci besi, tambah air, masukkan ubi, tutup. Dia bertanya, berapa lama masak? Awasi panci. Su Feng bergumam, ambil kendi tanah liat, campur abu dan air, tunggu endapan. Su Feng, mie juga pakai air abu? Liu Yemeng bertanya. Ya, air abu mengandung kalsium karbonat, bikin mie elastis. Su Feng tersenyum. Oh begitu. Liu Yemeng mengangguk. Di kota tak perlu repot. Su Feng berkata lembut. Mengerti? Liu Yemeng jawab. Selesai? Liu Yetu membawa ubi kupas panas mengepul. Dia bergumam, kalau ada telur lebih enak. Tunggu ayam hutan bertelur, entah kapan. Liu Yemeng melirik kandang. Ayam jarang turun. Air cukup. Van Han berbisik, taruh ubi, menguleni. Cepat tepung dan ubi tercampur. Ah, tak higienis, kenapa tanpa sarung tangan? Kau kosong? Tanganmu lebih bersih dari mulutmu. Berisik, di alam liar mana ada sarung tangan, mau Su Feng yang buat? Pakai sarung, mie tak ada jiwa. Adonan terbentuk, dia terus menguleni. Tambahkan air, sedikit saja. Van Han ingatkan. Baik. Liu Yetu menuang. Cukup? Dia tanya. Ya. Van Han mengangguk. Adonan hijau muda tampak enak. Tambahkan minyak. Van Han berkata. Berapa? Liu Yemeng pegang mangkuk minyak. 1/3. Van Han perkirakan. Oke. Liu Yemeng menuang. Setelah uleni, adonan siap. Indah, tapi rasa? Van Han tertawa, potong jadi mie. Aku masak. Su Feng gulung lengan, lihat air mendidih. Hehe, aku menunggu. Liu Yemeng berkata. Tak mengecewakan, Su Feng pandai masak. Mata Van Han bersinar. Dia ingat malam di penginapan saat dia buat mie. Sejak di hutan, dia masak dan dia berburu. Bikin makin tak sabar. Liu Yemeng senyum. Su Feng senyum, potong jamur, ikan dan daging ke panci. Mie? Dia ulur tangan. Ini. Van Han serahkan.
Su Feng taruh mie, aduk dengan sumpit. Lalu tambah udang mantis dan kerang. Akhirnya dia sajikan mie dengan daging, laut, kuah, hidangan lengkap. Membuat mie butuh waktu, jadi hanya semangkuk untuk coba. Mata gadis bersinar lihat mie hijau dengan ikan dan seafood, sangat menggoda. Bab 520, Pupuk. Liu Yemong tidak sabar, sambil memegang sumpit ia menelan ludah dan berkata, hanya melihatnya saja sudah terasa enak. Slurp, mie licin. Ia mengambil mie dan menyedot keras, memenuhi mulutnya. Bagaimana rasanya? Sop Hong bertanya lembut. Lezat, sangat kenyal. Liu Yemong mengunyah dengan mata berbinar, mengacungkan jempol. Biar aku coba. Liu Yetu penasaran mengambil mie dan memakannya. Slurp, mie licin. Ia berkomentar, sungguh enak. Simpan juga untukku. Fan Han segera meletakkan pisaunya dan berlari. Masih ada, akan aku masak lagi. Sopong tertawa, lalu merebus lagi. Sangat kenyal, pasti karena abu, air, dan talas. Mata Fan Han bersinar gembira, akhirnya makan mie. Setengah jam kemudian, kedua kakak beradik itu duduk kekenyangan di kursi. 2 mangkuk besar kosong di depan, tidak tersisa setetes pun. Kenyang sekali. Liu Ye mau menghela puas. Slurp, mie licin. Fan Han masih makan. Fan Han, mau semangkuk lagi? Sop Hong meletakkan tangan di mangkuk tanah liat, dia juga kenyang. Cukup, aku sudah makan banyak. Fan Han mengangguk. Ia menaruh mangkuk dan bertanya lembut, benar cukup? Cukup. Fan Han menjawab malu-malu. Baiklah. Sop Hong tersenyum penuh kasih, kalau tidak cukup dia harus merebus daging karena mie sudah habis. Slurp, mie licin. Fan Han makan sedikit demi sedikit, 15 menit kemudian ia meletakkan mangkuk, benar-benar kenyang. Kenyang sekali. Ia mengusap perut dengan puas. Hutan ini penuh dengan rumput ekor rubah. Sop Hong tersenyum, dia berencana menanam di halaman untuk percobaan obat. Sambil berpikir, ia pergi ke rak kayu, mencari toples keramik berisi herbal, memeriksa dengan hati-hati dan sadar banyak yang kurang. Sepertinya besok aku harus memetik lagi di hutan. Ia bergumam. Sop Hong, apa yang kau katakan? Fan Han bertanya penasaran. Tidak ada. Sop Hong tersenyum. Sangat misterius. Fan Han manyun. Kedua saudari itu beristirahat lalu membereskan piring ke bawah. Setengah jam kemudian, keempatnya duduk mengelilingi meja kayu bermain mahjong. Pagi berikutnya, sinar matahari cerah, hari indah lagi. Setelah sarapan, 3 gadis duduk di kursi menyeruput teh panas santai. Sop Hong, kau mau keluar? Fan Han bertanya melihatnya membawa keranjang bambu. Ya, aku akan memetik herbal, sore kembali. Sop Hong tersenyum. Jangan khawatir, hanya sekitar hutan. Ia mengusap kepala gadis itu dan berkata lembut, mau ikut? Ya. Fan Han tersenyum manis lalu segera bersiap. Kalian bagaimana? Sop Hong menoleh ke saudari. Aku tidak ikut. Liu Yetu menjawab lembut, diam-diam menarik tangan dari pinggang adiknya. Kalau begitu mari kita pergi. Fan Han membawa keranjang dan pisau kecil. Liu Yemong di jendela melambaikan tangan. Hati-hati, pulang cepat. Baik. Sop Hong tidak menoleh, hanya melambaikan tangan dan menutup gerbang. Liu Yemong menatap mereka pergi, manyun bertanya, Kak, kenapa tidak biarkan aku ikut? Beri mereka waktu berdua. Liu Yetu menjelaskan lembut. Ah, mengerti. Liu Yemong memandang keluar, meski ingin ikut ia tahu sejak tinggal bersama pasangan hampir tidak punya waktu berdua. Ia berbalik bosan, lalu sekarang kita apa? Cabut rumput, kebun penuh gulma, dan harus diberi pupuk. Liu Yetu menjawab, mengingat kata-kata Sop Hong sebelum ke pantai. Baik. Liu Yemong meregangkan badan. Mereka turun, menyeberangi jembatan kayu ke seberang sungai kecil. Liu Yemong bertanya heran, Kak, aku bertanya-tanya, apakah tanahnya atau apa yang membuat talas dan tanaman lain tumbuh begitu cepat? Aku juga tidak tahu.
Liu Yetu menggeleng. Talas hampir siap, kacang dan terong juga cepat tumbuh. Kak, kau benar-benar mahasiswa biologi? NK Box. Liu Ye mau menggoda. Bibir Liu Yetu bergetar, tidak bisa membantah. Ia menatap adiknya, diam dan cabut rumput. Siap. Liu Yemong tertawa, bahkan memberi hormat, lalu jongkok mencabut. Hati-hati, jangan cabut herbalnya. Liu Yetu mengingatkan. Melihat adiknya hati-hati, ia lega. Lalu Liu Yemong menyenggol dan bertanya, kau bilang pupuk, tapi kurasa kita tidak punya pupuk? Liu Yetu mengatupkan bibir, memikirkan pupuk saja sudah pusing. Kak! Liu Yemong memanggil. Siapa bilang kita tidak punya? Liu Yetu menarik napas dalam-dalam dan menatap ke seberang sungai, di bawah rumah kayu.